I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5. Begini bunyi firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Puji nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pagi hari ini sudah pernah membaca tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ini satu ayat yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang berbuah. Ya, berbicara tentang berbuah, setiap orang suka akan buah. Ketika kita berbicara tentang buah, apa sih berbuah itu? Apa sih buah itu? Kalau saya mengutip dari pengertian yang saya terima, buah adalah hasil dari proses kehidupan pada makhluk hidup. Ya, bisa bicara tentang tanaman atau hewan, juga manusia. Nah, berbuah yang di sini yang hendak saya bahas bukan masalah tanaman atau hewan, tetapi lebih kepada manusia, lebih kepada anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata orang yang percaya kepada Tuhan atau anak-anak Tuhan ini perlu berbuah dan harus berbuah. Dan ini merupakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar bagaimana anak Tuhan atau kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa berbuah. Bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan buah. Buah seperti apa yang Tuhan inginkan. Coba kalau kita kembali kepada bacaan kita, di situ dikatakan ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri.
Saudara, ini adalah satu kebenaran yang jelas-jelas dinyatakan oleh firman Tuhan. Saudara boleh amati setiap pohon yang ada di sekitar saudara. Pohon buah-buahan yang ada di sekitar rumah saudara mungkin atau rumah tetangga saudara. Setiap ranting dikatakan, setiap ranting yang tidak melekat pada pokok itu, maka dipastikan ranting itu tidak akan pernah bisa berbuah. Silakan saudara amati, ketika ranting itu lepas dari pokoknya, pokok pohon, maka ranting itu dipastikan akan mengalami kekeringan. Tidak ada satu tanda kehidupan, apalagi berbuah. Sangat tidak mungkin. Dan kebenaran ini ditulis juga dalam firman Tuhan. Tidak ada ranting yang bisa berbuah tanpa melekat kepada pokok itu. Ini yang perlu saudara ketahui. Ini yang perlu saudara renungkan. Jadi ketika ranting itu harus mengeluarkan buah, maka dia harus melekat kepada pokoknya. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Kalau kehidupan kita sebagai anak Tuhan pengen berbuah, maka kita harus melekat. Syaratnya kita harus melekat pada pokok itu. Nah, siapa pokok itu? Dikatakan dalam firman Tuhan ini pokok itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kehidupan orang percaya itu harus melekat kepada Yesus. Karena untuk berbuah, kita membutuhkan pokok itu. Kita membutuhkan asupan atau sumber dari pokok itu. Kembali bicara tentang ranting daripada pohon yang berbuah. Ranting itu bisa mengeluarkan buah, maka dia mendapatkan sumber makanan dari pokoknya. Demikian juga dengan orang percaya. Ketika kehidupan kita ingin mengeluarkan buah-buah yang baik, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Karena sumber buah itu adalah Tuhan sendiri. Saudara perlu mencermati, saudara perlu tahu bahwa ranting tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Ranting hanya sarana yang dipakai oleh pokok untuk mengeluarkan buah. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Kita ini adalah alatnya Tuhan untuk menunjukkan buah yang diberikan Tuhan. Kita ini hanya sebagai pribadi yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Melalui buah-buah yang Tuhan berikan lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan ada dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sombong. Kalau kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu bukan karena kita yang mengeluarkan kebaikan-kebaikan itu. Atau kita yang mengeluarkan hasil dari buah-buah itu. Tapi justru kita mengerti, kalau kita bisa berbuah, itu karena Tuhan. Karena ada sang pokok itu yang membuat kita berbuah. Saudara perlu lihat di sini. Di ayat 45 ini ada kalimat yang tertulis 2 kali. Saya akan tunjukkan. Di pasal yang ke-15 tadi, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini diulangi kembali di ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya bahwa ada satu pernyataan, ada satu kalimat yang mengatakan tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Ini adalah suatu pilihan. Supaya kita bisa tetap berbuah adalah dengan cara tinggal di dalam Tuhan. Melekat seperti ranting.
ranting yang melekat pada pokoknya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-lawar. Kita harus melekat. Oleh sebab itu, tadi saya sudah katakan bahwa nggak mungkin kita bisa berbuah dengan usaha kita. Mungkin bisa, tapi hasilnya tidak baik. Tetapi kalau kita melekat pada pokok anggur itu, hasilnya pasti baik. Berbicara pokok anggur, yang dikeluarkan oleh pohon anggur adalah buah anggur. Kalau pokoknya adalah pokok anggur, maka ketika ranting itu mengeluarkan buah, maka buahnya juga anggur. Kalau pokok kita adalah Yesus, Allah sumber kebaikan itu, maka yang kita keluarkan adalah kebaikan demi kebaikan. Ini yang perlu saudara camkan. Ini yang perlu saudara ingat-ingat. Bahwa hidup kita ini harus melekat supaya dapat berbuah. Yang kedua saudara, coba kita lihat di situ. Di dalam ayat yang keempat ini tidak berhenti sampai tinggal di dalam Dia. Tetapi ada satu kalimat yang mengatakan, dan aku di dalam kamu. Dan aku di dalam kamu. Artinya bahwa kehidupan kita ini perlu kita sadari ada satu pribadi yang harus mengontrol hidup kita. Dikatakan aku, Yesus ada di dalam hidup kita. Maka itu berbicara tentang yang mengontrol hidup kita. Itu adalah Yesus. Bukan daging kita. Bukan diri kita. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka Yesus yang membuat kita bisa berbuah. Yesus yang bisa memunculkan kita menghasilkan buah yang terbaik. Karena Yesus menjadi pengontrol dalam hidup kita. Beda kalau kita sendiri yang menjadi pengontrol, maka buahnya itu berbeda. Oleh sebab itu perlu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan ketahui bahwa tidak hanya cukup kita melekat kepada Tuhan, tetapi ketika melekat dengan Tuhan, maka benar-benar fungsi pokok itu mengontrol kehidupan ranting. Bukan ranting yang mengontrol kehidupan pokok, tetapi pokok yang mengontrol kehidupan ranting. Artinya semuanya sumbernya dari pokok itu. Pusatnya dari Yesus, bukan dari diri kita. Ketika pusatnya dari Tuhan, pasti hasilnya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika kita bisa menjumpai seseorang dengan buah-buah yang luar biasa dalam kehidupannya, menjadi berkat bagi banyak orang, sadari bahwa orang tersebut adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Adalah orang yang memberikan dirinya untuk dikontrol oleh Tuhan. Setiap apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dari dirinya. Dan itu adalah ranting-ranting yang berbuah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pengen hidupnya berbuah. Mungkin ketika melihat pribadi seseorang atau anak Tuhan yang bisa berbuah dengan luar biasa. Saudara pengen bagaimana saya bisa seperti itu? Gampang saudara. Saudara harus melekat kepada Tuhan. Saudara harus benar-benar mengetahui bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk saudara kerjakan. Dan ketika saudara taat kepada apa yang Tuhan mau, seperti ranting, menerima apa yang diberikan oleh pokok itu, maka dia boleh menjadi saluran berkat. Hidup kita bisa menjadi saluran berkat asal kita mau menerima apa yang diberikan sang pokok itu, Yesus itu dalam hidup kita. Yang kedua saudara, ketika kita menjadi orang yang berbuah dan buah-buah kita bisa menyukakan banyak orang,
menyukakan hati Tuhan plus menyukakan orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya untuk apa sih? Coba kita perhatikan firman Tuhan ayat yang berikutnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, ada satu ending yang menunjukkan akhir dari tujuan Tuhan ketika memakai kita menjadi sarana penyambung berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan itu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau hidup kita itu menyenangkan Tuhan, dipastikan orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan terberkati. Suami, istri, anak-anak kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, itu juga akan merasakan sukacita, merasakan berkatnya. Saudara mungkin pernah memperhatikan ada pribadi atau seseorang yang kehadirannya itu dinanti-nantikan. Kehadirannya itu menyukakan banyak orang. Bahkan ketika pribadi ini tidak ada, dicari-cari. Rasanya gak enak kalau tidak ada orang ini. Itu adalah pribadi yang menghasilkan buah yang baik. Bagaimana pribadi itu bisa seperti itu? Karena hidupnya melekat kepada Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang baik. Dia bisa menjadi pribadi yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karena dia melekat kepada sumber dari segala sumber itu. Melekat kepada pokok yang benar. Oleh sebab itu pagi hari ini adalah satu keputusan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa berbuah. Yaitu dengan cara melekat kepada Tuhan. Dan buah kita itu bisa menjadi banyak. Firman Tuhan katakan, buah-buah kita ini bisa menjadi banyak. Bagaimana? Ketika kita melekat dengan Tuhan, firman Tuhan dengan sendirinya akan mengoreksi hidup kita. Firman Tuhan itu akan mengajari kita, menuntun kita untuk menjadi ranting-ranting yang siap mengeluarkan buah-buah yang lebih banyak lagi. Sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin saudara mengatakan, wah sulit, wah enggak mudah. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya mau atau tidak Bapak Ibu melekat kepada Tuhan. Siap atau tidak untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kalau saudara mau menerima, mari kita melekat. Mari kita benar-benar menerima apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Saudara tinggal menerima saja. Saudara tinggal melakukan aja apa yang Tuhan berikan. Dan lihat nanti hasilnya. Saudara enggak usah bingung saya harus begini. Caranya gimana ya menjadi orang baik. Enggak usah bingung dengan cara itu. Ketika saudara memperhatikan apa yang pokok itu berikan. Instruksikan. Maka saudara kerjakan, dengan sendirinya saudara akan menghasilkan buah itu. Sama, kalau kita bicara tentang pohon yang ada di luar sana. Ranting tidak pernah berpikir, saya nanti keluar buah berapa. Ketika dia menerima aliran dari pokok, maka dia akan mengeluarkan buah yang luar biasa. Pagi hari ini saya tidak mempanjang firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya itu harus berbuah. Karena ketika kita berbuah itu bukan karena kita bisa mengeluarkan buah. Tetapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk bisa berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami belajar tentang berbuah. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi sarana dari kebenaran firman-Mu untuk kami boleh berbuah-buah banyak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang yang kami jumpai. Sehingga mereka juga Tuhan boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati Tuhan jerih payah mereka. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Engkau akan menjadikan hidup mereka semakin berbuah-buah dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.